Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA Endun bersama AA Endun. Beberapa waktu saat video ini dibuat, konflik antara India dan Pakistan semakin memanas. Meskipun dalam pembicaraan yang dipimpin oleh Amerika Serikat, keduanya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, setelah beberapa jam mereka saling menuduh satu sama lain telah melanggar kesepakatan yang baru saja terjadi. Padahal, gencatan senjata itu diharapkan dapat mengakhiri pekan penuh bentrokan yang tereskalasi, termasuk serangan rudal dan drone. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di India dan Pakistan saat ini? Bagaimana sejarah konflik antara India dan Pakistan sejauh ini? Apa yang menyebabkan konflik ini dapat terjadi? Dan apa dampak yang ditimbulkan dari konflik ini bagi dunia? Kita akan bahas semuanya dalam video Andun kali ini. Tapi sebelumnya, you like, comment, subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk kita bahas. Andun. Ya. Are you ready guys? Let's go. Perang terbaru antara India dan Pakistan pada Mei 2025 ini konon dipicu oleh serangan militan di Pahalgam, Kashmir yang dikelola India pada April 2025 yang menewaskan 26 warga sipil. India menuduh kelompok militan yang berbasis di Pakistan seperti Laskar-e-Taiba dan Jaish-e-Mohammed bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sebagai tanggapan, India meluncurkan operasi Sindur pada 7 Mei 2025 yang menargetkan 9 lokasi di wilayah yang dikelola Pakistan, termasuk Bahawalpur dan Muridke yang diduga sebagai markas kelompok militan tersebut. Pakistan membalas dengan serangan drone dan rudal ke wilayah India, termasuk kota Amritsar, serta mengklaim telah menembak jatuh beberapa jet tempur India. India langsung membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa semua pilotnya telah kembali dengan selamat. Konflik ini menimbulkan kekhawatiran internasional akan potensi eskalasi menjadi perang nuklir. Amerika Serikat melalui Wakil Presiden J.D. Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio memediasi gencatan senjata yang disepakati pada 10 Mei 2025. Namun, kedua belah pihak menuduh melanggar gencatan senjata dan ketegangan tetap tinggi di sepanjang garis kontrol. Latar belakang terjadinya konflik ini itu sebenarnya berawal dari setelah Perang Dunia Kedua. Inggris saat itu memutuskan untuk mengakhiri penjajahannya di India. Setelah itu, di sana terjadi perbedaan ideologi mengenai struktur pemerintahan India antara Kongres Nasional India yang dipimpin oleh Nehru Gandhi yang menginginkan India itu bersatu di mana sekuler dan pluralistik. Jadi, semua agama itu bisa hidup berdampingan. Berbeda pendapat dengan Liga Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah yang meyakini bahwa umat Muslim akan menjadi minoritas yang tertindas dalam India bersatu dan dia menuntut negara terpisah untuk Muslim. Akhirnya saat itu ditemukan solusinya adalah pembentukan dua negara, yaitu India dan Pakistan. Dampak dari pemisahan ini adalah terjadinya migrasi massal hingga lebih dari 10 juta orang antar India Pakistan. Dan saat terjadinya migrasi massal itu, terjadi kekerasan sektarian yang menewaskan lebih dari 1 juta orang akibat dari konflik brutal antara komunitas Hindu, Muslim, dan Sikh. Hal ini tuh terjadi saat kelompok-kelompok agama mencoba menyeberang ke negara yang sesuai dengan identitas keagamaannya. Pada tahun 1947, perang pertama India-Pakistan terjadi. Penyebabnya, wilayah Kashmir yang memiliki penduduk mayoritas Muslim, namun memiliki penguasa bernama Maharaja Hari Singh yang beragama Hindu, yang mengakibatkan milisi Pakistan dan suku dari barat laut menyerang Kashmir untuk merebut kekuasaannya. Maharaja meminta bantuan militer India dengan menandatangani Instrument of Accession untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. India akhirnya mengirimkan pasukan untuk mempertahankan Kashmir. Perang berlangsung lama hingga terjadi gencatan senjata yang dimediasi oleh PBB pada 1 Januari 1949. Dari gencatan senjata itu diperoleh hasil bahwa wilayah Kashmir terbagi menjadi dua, Jammu dan Kashmir Ladakh untuk India, sedangkan Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan untuk Pakistan.
PBB mengusulkan referendum saat itu, tetapi tidak pernah terlaksana. Setelah ini, perang antara India dan Pakistan sering terjadi, yang mana hampir semuanya berhubungan dengan geopolitik, teritorial, isu agama, identitas nasional, dan kompleksitas masalah lainnya, yang mana tetap titik nyala pemicunya selalu pada Kashmir. Kecuali di tahun 1971, ini terkait dengan kemerdekaan Bangladesh. Perang antara India dan Pakistan pada Mei 2025 ini jika terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan memberi dampak yang luas bukan hanya untuk kawasannya saja, melainkan untuk dunia. Adapun beberapa kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari konflik India-Pakistan jika terus berlanjut, yaitu pertama, ancaman eskalasi nuklir. Kedua negara memiliki sekitar 170 hulu ledak nuklir. Meskipun konflik ini tidak mencapai tahap penggunaan senjata nuklir, ketegangan yang meningkat memicu kekhawatiran global akan potensi eskalasi lebih lanjut. Hal ini menyoroti pentingnya upaya diplomatik untuk mencegah konflik berskala besar di masa depan. Kedua, gangguan rantai pasok global, terutama dalam sektor farmasi, tekstil, otomotif, dan elektronik. Di Indonesia sendiri, banyak perusahaan yang bergantung pada pasokan bahan baku dari India. Ketiga, perang ini berpotensi juga menurunkan pertumbuhan ekonomi global. Dan yang terakhir, kenaikan harga energi dan inflasi. Asia Selatan merupakan kawasan penting dalam lalu lintas energi global. Konflik yang berkepanjangan dapat memicu kenaikan harga minyak dan gas dunia akibat dari kekhawatiran gangguan pasokan. Sebagai negara pengimpor energi, Indonesia dan negara ASEAN lainnya akan menghadapi tekanan inflasi yang lebih tinggi yang dapat menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya operasional bisnis. Nah, itulah sedikit gambaran dan sejarah atau penyebab awal terjadinya konflik antara India dengan Pakistan serta dampak global yang ditimbulkan dari konflik ini. Semoga konflik ini dapat segera berakhir dan dapat ditemukan solusi terbaik bagi kedua negara. Sekian video dari Andun kali ini, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.